Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dosis pada praktikum farmakologi, baik dari praktikum percobaan 1 sampai dengan 5. Nah, bagaimana sih cara menghitung dosis? Yang perlu kita perhatikan adalah mengetahui perbandingan luas permukaan tubuh yang nantinya akan berhubungan dengan faktor konversi dosis antar spesies hewan. Di sini kita melihat ada dosis yang diketahui, kemudian ada dosis pada hewan yang dicari. Maksud dari kotak yang sebelah kiri ini, kemudian kotak yang sebelah kanan, ini berarti adalah ketika Anda mendapatkan dosis lazim, contohnya dosis manusia, ya, dosis lazimnya contohnya 500 mg paracetamol untuk manusia, kemudian akan Anda lakukan uji, ya. Mana yang dilakukan uji? Mungkin mencit, tikus, marmut, kelinci, kucing, kera, anjing, manusia. Contohnya kita bisa memilih di sini, kita ingin melakukan untuk uji saat ini adalah tikus. Maka konversi yang akan kita ambil adalah faktornya adalah kita tarik garis dari kiri ke kanan, kemudian terhubung dengan bagian kanan, ya. Di tengah ini kita melihat ada tikus dengan faktor konversi 0,018. Nah, ini adalah faktor konversinya, jadi cara membacanya seperti itu, ya. Kemudian di sebelah kanan lagi ada tentang volume pemberian dosis. Jadi volume pemberian dosis untuk hewan telah ditentukan karena ini berhubungan dengan bagaimana asupan itu maksimal, ya, diberikan. Sama seperti dengan manusia, ya, kita tidak bisa makan dengan porsi yang terlalu banyak, kemudian minum dengan porsi yang terlalu banyak. Nah, hewan juga seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada kolom hewan uji, yaitu mencit dengan bobot normalnya adalah 20 gram. Jadi secara normal mencit memiliki berat 20 gram. Sama seperti manusia juga, dalam menghitung dosis, ya, tadi saya lupa menyebutkan bahwa manusia dianggap memiliki berat normal itu adalah sekitar 70 kg, ya, berdasarkan luas permukaan tubuhnya. Nah, sedangkan untuk tikus sendiri itu 200 gram, ya, marmut itu 400 gram, kelinci itu 1,5 kg. Jika dia di bawah berarti dia adalah upper, ya, atau memiliki berat badan rendah. Kemudian jika di atas dia bisa dengan weight gain, ya, atau dengan berat yang berlebih. Nah, volume pemberian di sini adalah volume maksimal. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ketika kita melakukan perhitungan volume pemberian, kita tidak perlu harus memakai patokan 0,5, 1,0, 2,0, contohnya yang IV, ya, 3 sampai 10. Ini adalah volume pemberian maksimal, ya. Selama jumlahnya tidak terlalu jauh. Contohnya secara oral tikus secara oral maksimalnya adalah 5,0. Tetapi apabila dosis kita adalah dengan jumlah yang besar, ketika ternyata tikus adalah dia di atas 200 gram, contohnya 250 gram, maka sebaiknya ketika menghitung kita tidak mulai dari jumlah yang besar, ya, memberikan dengan jumlah besar, karena semakin bertambahnya berat berarti nanti semakin bertambah volume, sehingga nanti perhitungannya dimulai saja, bisa dimulai dari 2 mili atau 3 mili, yang pasti di bawah 5, gitu, ya. Selanjutnya, tahapan perhitungan dosis sediaan oral yaitu pertama, Anda melakukan konversi dosis. Apa itu konversi dosis? Yaitu merubah dosis yang didapatkan, contohnya apakah itu dari manusia atau dosis lazimnya ada berdasarkan hewan, kemudian kita rubah berdasarkan hewan apa yang akan kita hitung,
ya. Nah, dengan rumus adalah dosis konversi berat normal sama dengan dosis lazim dikali faktor konversi hewan yang diinginkan, ya. Kemudian tahap kedua adalah melakukan perhitungan dosis sesuai berat badan. Ini bisa Anda lakukan atau bisa juga tidak. Apabila nanti Anda akan melakukan perhitungan langsung kepada volume pemberian. Jika Anda melakukan langsung pada volume pemberian, maka ini boleh dilewat, ya. Tetapi jika ingin melakukan dengan konversi melewati dosis sesuai berat, ya, hewan yang akan diuji itu juga memungkinkan, ya. Nah, dosis hitung adalah bobot hewan hitung dibagi bobot hewan normal, kemudian dikalikan dosis konversi. Volume pemberian ini adalah volume pemberian hitung, artinya volume apa yang akan Anda berikan. Anda perlu tahu, sehingga perlu melihat berapa jumlah bobot hewan yang akan dihitung, ya. Kemudian dibagi oleh bobot hewan normal. Kemudian dikalikan dengan volume secara normal. Contohnya secara normal untuk penggunaan tikus adalah 2 mili minimal, ya. Nah, setelah itu tidak lupa kita harus menghitung, ya, kandungan obat dalam volume pemberian. Contohnya Anda ingin mengetahui apabila stepnya tadi tidak mengetahui, ya, dosis sesuai berat, ya, tetapi langsung menghitung volume pemberian, maka kandungan ini berlaku, ya. Anda mau mengetahui berapa sih kandungannya di dalam volume pemberian, ya, volume pemberian hitung, ya. Nah, Anda bisa melihat berapa jumlahnya karena tadinya Anda tidak menghitung dosis sesuai berat, ya. Tetapi kalau sudah menghitung dosis sesuai berat, Anda tidak perlu melakukan perhitungan kandungan obat, ya. Kemudian di sini ada step, ya. Apabila Anda membuat sediaan itu dalam bentuk larutan, ya. Karena kita ketahui penggunaan tes, ya, sampel, ya, uji itu sebaiknya dalam bentuk suspensi. Kenapa? Ini untuk mempermudah, ya, hewan untuk dapat mengkonsumsi dari sampel kita, gitu ya, atau obatnya. Nah, pembuatan stok larutan ini dipersilahkan untuk Anda. Anda ingin menghitung atau membuat dalam jumlah 50 mili boleh atau dalam 100 mili boleh. Jadi ini terserah kebutuhan Anda, ya. Nah, tapi gunakan yang tidak terlalu minimal dan tidak terlalu maksimal sehingga nanti tidak memberikan sisa, gitu ya. Dan jadi efisiensi juga terjadi. Nah, berat obat yang dibutuhkan yaitu adalah dengan perhitungan volume stok larutan, ya, dibagi oleh volume pemberian dikali dosis normal, ya. Dosis normal artinya dosis yang telah Anda hitung tadi berapa, ya, dosis hitung, ya, dosis hitung. Nah, kemudian setelah menghitung larutan stok, Anda harus ngecek, gitu ya, berapa sih persen kadar obat dalam larutan tersebut, ya, yaitu persen kadar obat sama dengan berat obat dibagi volume stok, ya. Berat obat, ya, berat obat dibagi volume stok. Itu adalah persen kadar obat. Dan untuk diketahui juga, ya, ada perbedaan beberapa hal, terutama apabila kita menghitung berat, ya. Apabila dalam penggunaan satu tidak cukup, maka kita harus pakai 2, gitu. Sehingga perlu dihitung berat sesuai dengan berat dengan dosis itu berbeda, ya. Jadi jika kita tidak bisa melihat dengan dosis saja, tetapi kita juga harus menghitung berat, contohnya per tablet berapa, gitu ya. Nah, diketahui, ya, dosis lazim paracetamol 500 mg per kilogram berat badan. Berapakah dosis yang diberikan untuk tikus dengan berat 180 gram, ya?
dan 250 gram. Apabila diberikan secara oral, berapakah volume pemberian masing-masing tikus? Apabila ingin membuat larutan stok sebanyak 50 ml, bagaimanakah perhitungannya? Perhatikan, gunakan volume minimum untuk pemberian dosis. Nah, ada dua cara ya. Pertama, Anda menghitung untuk dosis 180 gram, Anda langsung menghitung konversi dosis manusia ke tikus. Ya. Dan didapatkan dengan dosis lazimnya 500 mg, konversinya adalah 0,018. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa ketika ditarik benang dari kiri ke kanan menyatukan antara kolom manusia dan kemudian dengan kolom tikus sebagai hewan uji, maka didapatkan faktor konversi adalah 0,018 dengan hasil adalah 9 mg 200 per 200 gram berat badan tikus. Artinya dosis 9 mg ini adalah untuk ya per 200 gram berat badan tikus. Ya, untuk tikus normal yang memiliki berat badan 200 gram ya. Kemudian di sini ada dosis sesuai berat ya. Dosis sesuai berat ini adalah ketika nanti kita langsung menghitung ya. Jadi menghitung dosis sesuai berat supaya bisa langsung digunakan ya. Dosis hitung adalah bobot hewan hitung dibagi dengan bobot hewan normal dikali dosis konversi. Dan kita dapatkan untuk dosis 180 gram, maka ada perbandingan antara berat yang akan dihitung ya, berat tikus yang dihitung dengan berat normal dikali dengan jumlah dosis normal atau dosis konversi 9 mg dan hasilnya adalah 8,1 mg ya. Nah, kemudian kita bisa melihat volume pemberian ya. VP hitung ya atau volume pemberian hitung ini melalui perbandingan bobot hewan hitung tadi kita inginkan adalah 180 dibagi 200 merupakan bobot hewan tikus secara normal. Kemudian kita ingin ya secara normalnya bahwa kita menggunakan volume minimal ya, minimal pemberian itu sebanyak 2 mili. Maka untuk 180 ini kita akan memerlukan 1,8 mili ya, volume pemberian dosis paracetamol kepada hewan yang beratnya 180 gram. Itu adalah cara yang kedua. Ya. Bagaimana cara perhitungannya? Sebenarnya hampir mirip, cuma perhitungannya tidak melalui dosis sesuai berat dulu, tetapi langsung kepada volume pemberian. Ya, tadi setelah kita dapat bahwa dosis konversi itu adalah 9 mg per 200 gram bebek tikus, kemudian kita akan memberikan volume pemberian. Ya, dari di sini didapatkan bahwa VP hitung sama dengan bobot hewan hitung dibagi bobot hewan normal dikali VP normal ya. VP hitung 180 per 200 dikali 2 mili sama dengan 1,8 mili. Karena di sini kita tidak melakukan perhitungan dosis sesuai berat, maka kita perlu mengecek apakah kandungan dalam 1,8 mili ini mengandung 180. Nah, dari hitungannya kita bisa melihat bahwa kandungan paracetamol ya didapatkan dari dosis 1,8 mili dibagi 2 mili dikali 9 mg sama dengan 8,1 mg. Sama bukan? Ya, jadi ini merupakan tahap ya yang dapat kita lakukan ya. Kemudian bagaimana jika larutan tersebut memiliki larutan stok ya? Ya, kita membuatnya dalam satu stok. Bagaimana caranya? Nah,
Untuk pembuatan larutan stok, contohnya kita seperti tadi soal mengatakan bahwa kita membutuhkan stok sebesar 50 mili dosis untuk dosis 180 gram. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah kita menghitung dengan rumus volume stok larutan dibagi volume pemberian dikali dosis normal, ya. 50 mili adalah stok larutannya, kemudian volume pemberian itu adalah 2 mili, ya. Kita menginginkan pemberian volume 2 mili secara normalnya, ya. Kemudian dikali 8,1 miligram, ya. Dan hasilnya adalah 202,5 miligram per 50 mili pelarut. Sama dengan kita ubah menjadi gram, ya, karena dalam bentuk persentase itu sebaiknya adalah bentuk gram, ya, gram per mili. Maka dari 0,205 gram ini terdapat dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, yaitu 50 mili. Pelarutnya disesuaikan, ya. Anda bisa menggunakan pelarut aquades steril, ya, atau Anda juga bisa menggunakan NaCl atau pelarut-pelarut yang lain yang disesuaikan dengan kelarutan dari obat yang Anda akan buat, gitu ya. Kemudian ini ada persen kadar obat dalam larutan, ya. Nah, kita cek lagi nih, berapa sih persen kadar obat dalam larutan, ya? Dengan jumlahnya 0,205 gram, ini kan banyak, ya, dalam 50 mili. Berapa sih persen kadarnya? Nah, persen kadar obat itu ditemukan di sini adalah 0,41%, ya. Artinya ini adalah dia adalah kurang dari 100% atau 50 mili, ya. Seperti ini. Bagaimana juga dengan perhitungan sediaan injeksi? Untuk tahap sediaan injeksi, kita ketahui bahwa biasanya sediaan injeksi itu telah memiliki sediaan yang jadi, ya, dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pabrik, ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan perhitungan? Yang pertama tetap, ya, seperti biasa adalah kita perlu melakukan konversi dosis, ya. Dengan rumusnya tadi, ya, sudah kita ketahui dosis lazim dikali faktor konversi. Kemudian langsung untuk menghitung volume pemberian, ya. Nah, kenapa kita tidak melakukan konversi ke sesuai berat badan, ya? Karena ini lebih memudahkan, gitu, karena kita bermainnya dalam volume pemberian, ya. Maka volume pemberian itu dihitung berdasarkan berat normal, ya. Volume sediaan jadi, ya, dikali dosis konversi dibagi berat sediaan jadi, ya. Kemudian ini adalah volume pemberian secara normal, ya. Contohnya hubungannya dengan contoh tikus yang normal 200 gram. Nah, untuk volume pemberian hitung artinya diberikan pada tikus yang bukan memiliki volume 200 gram, berat 200 gram. Nah, maka seperti sebelumnya juga kita menghitung, ya, berdasarkan bobot hewannya, kemudian dibagi bobot hewan normal, kemudian dikali volume pemberian normal. Nah, kandungan obat dalam volume pemberian ini kita hitung, ya, dengan memakai VP hitung dibagi VP normal dikali dosis hitung. Nah, ayo kita coba melatih diri, ya, dari soal di atas. Diketahui dosis injeksi prednisolon manusia sebesar 32 mg per kilogram BB. Bentuk sediaannya adalah 20 mg per mili. Hewan tikus yang tersedia adalah 250 gram dan ini nanti akan diujikan kepada tikus dengan berat seperti ini. Berapakah dosis konversi? Kemudian berapakah volume yang diberikan? Mari kita mulai untuk menghitungnya. Nah, pertama kita menghitung konversi dosis, ya. Dosis lazim 32 mg dikali faktor konversinya adalah 0,018 sama dengan 0,576. Kemudian volume pemberian, ya. Perhatikan volume maksimum pemberian. VP berat normal sama dengan, ya, 1 mili, karena tadi diketahui bahwa
Ya. Di sini sediaan itu adalah sebesar 20 mg, artinya beratnya adalah 20 mg. Kemudian dalam 1 mili. Ya. Mengandung 20 mg dalam 1 mili, artinya volumenya 1 mili, tetapi kandungannya adalah 20 mg. Maka volume pemberiannya adalah volume sediaan itu adalah 1 mili dikali dengan dosis konversi normal ya 0,576 dibagi 20 mg atau berat kandungan sediaan jadi sama dengan ya didapatkan 0,028 mili atau kita bulatkan menjadi 0,03 mili. Kemudian ya volume pemberian berat hitung yaitu kita harus mencari untuk kita berikan ya kepada hewan contohnya tadi dengan berat 250 gram. Maka VP hitung sama dengan 250 gram dibagi 200 gram dikali VP berat normal yaitu 0,03 mili menjadi 0,0375 ya. Berapa sih kandungan obat di dalam volume pemberian? Maka kita perlu mencari ya. Volumenya adalah kandungan X itu mengandung ya, setelah kita hitung dari VP, hitung 0,375 dibagi 0,03 mili dikali 0,576 ya. 0,576 ini adalah dosis konversi normal sama dengan 0,72 mg. Ya. Nah, coba dicek lagi jika Anda ingin memastikan dosis dengan konversi dari normal ke berat yang diinginkan apakah mengandung dosis ini. Bagaimana jika perhitungan dosis kita menggunakan tablet yang sudah tersedia? Nah, ini adalah contoh lain dalam perhitungannya. Di sini dipertanyakan ya, diperlukan obat glibenclamid katanya gitu dengan dosis lazim pada manusia sebesar 5 mg ya kepada kelinci dengan berat 2,5 kg. Nah, dosis lazim untuk manusia itu adalah 5 mg. Kemudian ketika dikonversi kita tahu bahwa berat normal dari kelinci itu adalah 1,5 kg. Maka dosis lazim dikali faktor konversi adalah menghasilkan 0,35 mg ya. Ini adalah untuk berat kelinci 1,5 kg. Maka berat kelinci untuk 2,5 kg adalah perbandingan antara 2,5 kg dibagi ya berat normal ya normal kelinci 1,5 kg dikali 0,35 mg. Hasilnya adalah 0,5833 mg. Kemudian untuk memudahkan kita konversi dan bulatkan ya menjadi 0,6 mg ya. Kita narik ke atas ya. Kemudian dosis yang diberikan volumenya untuk kelinci itu maksimal adalah 20 mili ya. Maka kita buat larutan persediaan sebesar 100 mili. Jadi kita buat stok dulu ya 100 mili. Bagaimana perhitungannya? 100 mili per 20 mili dikali 0,6 mg sama dengan 3 mg. Berapa persen kadarnya ketika kita membuat 100 mili ya? Persen kadar glibenclamid diketahui dengan 0,03 ya gram ya 3 mg kita rubah menjadi gram ya karena persentase itu dalam satuan gram per mili, maka 0,03 gram per 100 mili dikali 100% adalah 0,03%. Jadi persen kadar glibenclamid ini adalah 0,03% ya di dalam 100 mili. Nah, jika akan digunakan tablet ya glibenclamid, maka yang perlu kita lakukan adalah menimbang tablet tersebut. Jadi yang tersedia itu adalah tablet ya. Maka kita akan menimbang tablet
ya yang akan digunakan, yaitu berat satu tablet umpamanya kita ketahui ketika menimbang menggunakan timbangan ya, ambil satu tablet Gibran Kamit, kemudian meskipun satu tablet itu sebenarnya dia mengandung 5 mg, kita timbang ternyata satu tablet itu besarannya adalah 201,8 mg per tablet. Ya. Maka berat sebuk Gibran Kamit yang timbang itu adalah 3 mg per 5 mg dikali 201,8 mg. Ya. Artinya sama dengan 121,08 mg. Nah, ini jumlah berat sebuk yang akan kita timbang. Ya. Kita timbang untuk kita gunakan dalam pembuatan 100 ml. Ya. Begitu, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.